Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah as-sulhu. As-sulhu itu adalah perdamaian. Kemudian bahwa di dalam kitabnya dikemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yasihul as-sulhu wa yasihu sulhu, dan sah akad suluh atau akad damai ma'al ikrari, beserta ikrar, fil amwali, di dalam berbagai harta, wa ma abda ilaiha, dan apa yang menyampaikan kepada harta, wa huwa, dan bermula dia, maksudnya as-sulhu, perdamaian, wa huwa nau'ani, dan bermula dia sulhu ada dua macam. Ibra'un, yang pertama suluh ibra, wa mu'awwadatu, dan yang kedua suluh mu'awwadah. Fal ibra'u, dan maka bermula suluh ibra, iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Suluh ibra adalah meringkaskan seseorang dari haknya atas sebagiannya. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh, wala yajuzu, dan tidak boleh, ta'liquhu ala syartin, menggantungkan suluh ibra atas suatu syarat. Wal mu'awwadatu, dan suluh mu'awwadah itu auduluhu an haqqihi, ialah memindahkan dari haknya ila ghairihi, kepada selainnya. Wa yajri alaihi hukmul bai', dan mengalir dan berjalan atas sulhu ini hukum menjual. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita coba bahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kemarin sudah bahas masalah suluh ibra. Suluh ibra. Insyaallah kita akan coba bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu suluh al-mu'awwadatu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'awwadatu ay sulhuha, maksudnya adalah suluh mu'awwadah. Uduluhu an haqqihi ila ghairihi, ialah berpindahnya seseorang dari haknya kepada hak yang lain.
ka'anid da'a alaihi daron, seperti pendakwaan seseorang terhadap sebuah rumah, au siksom minha, atau separuhnya, separuh daripada rumah. Wa aqarrallahu bidzalika, ya. Jadi pendakwaan ini ditujukan kepada terdakwa. Kemudian wa aqarralahu bidzalika, dan yang terdakwa telah ikrar terhadap hal tersebut. Ya. Si terdakwa mengakui akan hal tersebut. Ya. Wa salihuhu minha, kemudian dan pendakwa berdamai dengan terdakwa tentang masalah rumah itu. Minhu ala muayyanin, diganti dengan benda yang kelihatan, yang jelas, yang tampak, kasaubin, seperti pakaian. Fa innahu yasihu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sah. Jadi seseorang, si pendakwa itu mengklaim terhadap satu rumah bahwa itu adalah rumah saya, mengklaim terhadap satu rumah kepada terdakwa bahwa itu adalah rumah saya, kata si pendakwa. Dan kemudian wa aqarrallahu, yang terdakwa mengakui akan yang demikian itu, mengakui akan yang demikian itu. Nah, terus bagaimana? Ya tentunya si pendakwa meminta rumahnya. Akan tetapi mungkin yang terdakwa ini merasa keberatan. Ya, saya mau tinggal di mana lagi? Sudah tidak punya rumah. Akhirnya berdamailah dua orang ini antara si pendakwa dengan terdakwa. Ya. Jadi perdamaian itu dengan satu benda yang nyata, yang jelas, yang terlihat. Di dalam kitab ini dicontohkan dengan pakaian. Dengan pakaian. Udahlah, silahkan diambil rumah tersebut, cuma kamu harus menggantinya dengan pakaian. Ini si pengarang kitab mencontohkan dengan pakaian. Mungkin pakaiannya tidak seperti kita, sembarang pakaian. Enggak mungkin lah seperti sekarang ini kalau kita lihat rumah ditukar dengan baju. Iya. Enggak mungkin. Mungkin kalau seandainya satu rumah ditukar dengan baju, bajunya sangat luar biasa. Mungkin bajunya dihiasi dengan emas, mutiara, berlian dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi. Jadi sekali lagi bahwa al-mu'awwadatu adalah suluh, perdamaian. Dalam hal ini dicontohkan rumah dengan benda yang tampak dan kelihatan, yaitu pakaian. Maka sah yang demikian itu. Terjadinya pertukaran tersebut, penggantian tersebut antara rumah dan baju atau pakaian, dalam hal ini fa innahu yasihu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah sah. Wa yajri alaihi ay ala hadza sulhi, ay ala hadza sulhi, dan mengalir
atasnya, yaitu atas suluh ini, yaitu suluh al-muawwadatu, mengalir hukmul bai', yaitu hukum jual beli. Faka'annahu fil mislil mazkuri ba'ahu, maka seolah-olah, faka'annahu, maka seperti bahwasanya si pendakwa fil mislil mazkuri, di dalam contoh yang disebutkan ini, yaitu rumah dengan baju, ba'ahu daro bisaubi, menjual kepada terdakwa akan rumah itu bisaubi, dengan baju. Seolah-olah begitu, si pendakwa menjual kepada si terdakwa terhadap rumahnya dengan baju. Maka berlaku wa yajri alaihi hukmul bai', dan mengalir tetap pada suluh ini, yaitu hukum-hukum jual beli, hukum-hukum jual beli. Wahina izin, dan ketika itulah fayasbutu fil masalihi, maka tetap di dalam suluh ini alahi ahkamul bai', yaitu telah tetap hukum jual beli, karaddi bil aibi, seperti mengembalikan satu barang dengan sebab adanya aib, adanya cacat. Oke deh, kalau gitu rumah ini kamu gantikan dengan baju. Tapi karena ini terjadi hukum jual beli, maka berlaku juga penolakan dan penerimaan. Ternyata bajunya sobek, kagak jadi, ditolak. Wah, ini bajunya robek, nggak boleh, harus ganti dengan baju yang sesuai keinginan si pendakwa, sesuai dengan kesepakatan, harus diganti bajunya atau dibatalkan perjanjian itu. Makanya dikatakan ya, karaddi bil aibi, maka bisa dikembalikan, ya, mengembalikan barang itu dengan sebab aib. Ya, nanti terserah kesepakatannya, apakah bajunya yang robek itu diganti sehingga sesuai dengan si pendakwa atau bagaimana, terserah. Yang penting bahwa di dalam suluh al-muawwadatu ini mengalir hukum-hukum, terjadi hukum jual beli. Waman itasarrufi qoblal qabdi, dan tercegah daripada tasarruf sebelum menerima barangnya. Jadi itu berlaku juga, karena hukum baik ini hukum jual beli sih. Jadi misalnya, oke deh, kita ambil contoh yang lebih gede lagi, bukan dengan baju, rumah ditukar dengan mobil. Seolah-olah si pendakwa menjual rumah itu dengan mobil. Syaratnya jual beli adalah barang itu diterima. Si A bilang, si pendakwa kepada terdakwa, ya sudah, saya kasih rumah ini, kamu kasih mobil. Nah, kalau mobilnya belum diterima, belum di tangan, nggak boleh. Si terdakwa bilang kepada pendakwa, oh maaf Mbak, mobilnya masih inden, masih dipesan dari produsen. Ya, berarti kan tuh mobil belum di tangan, itu tidak boleh terjadi. Nah, mobilnya belum ada, yang demikian itu maka dikemukakan waman itasarrufi qoblal qabdi, dan tercegah mentasarrufkan sebelum menerima barangnya. Walau salahu ala ba'dil ain alal ba'dil ainil mudda'ati, maka jikalau
Maka jika pendakwa mendamai terdakwa atas sebagian benda yang didakwakan, fahibatum minhu li ba'dihal matruki, maka suluh ini dinamakan suluh hibah. Suluh hibah. Maka suluh ini dinamai atau dinamakan suluh hibah, yaitu suluh pemberian dari pihak pendakwa kepada sebagian benda yang ditinggalkan. Fayasbutu fi hajil hibati, maka tetap pada hibah ini ahkamuha, yakni tetap hukum-hukum hibah allati tuzkaru fi babiha, yang nanti insya Allah akan dibicarakan, akan disebutkan di dalam bab hibah. Ya. Jadi jika pendakwa mendamai terdakwa atas sebagian benda yang didakwakan, maka suluh ini dinamakan suluh hibah atau pemberian dari pihak pendakwa kepada sebagian benda yang ditinggalkan. Jadi sebagian itu berdamai, ya, tapi sebagian dihibahkan. Sebagian didamai, tapi sebagian dihibahkan. Waduh, ini aneh nggak cukup duitnya, katakan begitu, atau kurang baju dengan harga rumah. Jadi si pendakwa akhirnya menerima, ya udah deh, biar kata kurang, yang setengah, yang sebagian dengan baik dengan jual beli, nah yang sebagian lagi dihibahkan, sebagian dengan suluh al muawwadah, ya, sebagian dibeli atau dibayarkan atau ditukarkan dengan baju misalnya dalam hal ini, tapi karena tidak sesuai dengan harga rumah, maka si pendakwa meridoi, mengikhlaskan sebagian yang lain dengan hibah. Maka yang demikian itu disebut dengan suluh hibah. Wa yusamma hadza sulhal hatitotu, dan juga suluh ini dinamai dengan suluh hatitoh, yaitu suluh mengurangi. Wala yasiu bil lafzil bai' lil ba'dil matruki, tidak sah suluh hatitoh dengan bentuk lafaz jual beli kepada sebagian benda yang ditinggalkan. Lah sebagian yang ditinggal itu kan dikasih, diberi, dihibahkan, maka lafaznya juga dengan hibah. Tidak boleh pada benda yang ditinggalkan, yang dihibahkan ini dengan lafaz jual beli, enggak boleh. Ya hibah, ya hibah, jual beli, ya jual beli. Ka'an yabi'ahul ainal mudaati bi ba'diha. Tidak sah suluh hatitoh dengan bentuk lafaz jual beli kepada sebagian benda yang ditinggalkan, seperti halnya bila pendakwa menjual benda yang didakwakan kepada terdakwa yang dibeli dengan sebagian benda itu. Jadi sekali lagi, tidak boleh dengan lafaz jual beli terhadap benda yang ditinggalkan, karena benda yang ditinggalkan itu adalah bentuk hibah. Jadi lafaznya juga harus hibah, bukan lafaz jual beli. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah suluh atau perdamaian yang dibahas di dalam kitab ini. Dan alhamdulillah mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang demikian di tengah kita. Namun jika kita memegang ilmunya, insya Allah tidak akan kesasar dan tersesat. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deh.